I could be home by now, packing myself all ready to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini pembelajaran kita materinya tentang sistem pencernaan makanan, yang sub-sub materinya yaitu A. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Yang D. Analisis kebutuhan kalori bagi individu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam, air dan garam mineral. Sebelum kita membahas zat-zat tersebut, kita akan membahas dulu nih, apakah yang dimaksud dengan makanan? Mengapa manusia harus makan? Makanan seperti apakah yang baik untuk kesehatan tubuh kita? Makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan dan berguna bagi tubuh. Makanan yang baik bagi tubuh adalah makanan yang bergizi dan sehat, yaitu mudah dicerna, higienis, mengandung nutrisi, dan kalori yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pada gambar piramid di samping atau yang kita lihat ya, di sini sudah jelas terlihat bahwa karbohidrat menempati posisi yang paling bawah atau yang paling banyak, yang artinya yang paling banyak dibutuhkan bagi tubuh. Lalu di atasnya baru vitamin, mineral, serat, dan air atau sayur-sayuran ya. Selanjutnya yang di atasnya lagi baru protein. Ada protein nabati, ada protein hewani, dan yang paling atas adalah lemak atau lipid. Selanjutnya, fungsi makanan bagi tubuh adalah sebagai sumber energi. Energi yang diperoleh dari bahan makanan berupa energi kimia yang disimpan di dalam sel, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Selain itu, fungsi utama dari makanan yaitu 1. Berfungsi dalam membantu proses pertumbuhan. 2. Mengganti sel-sel yang rusak. 3. Sebagai zat pertahanan dan pelindung tubuh. Dan yang 4. Sebagai zat pengatur dan pembakar tubuh. Sebelumnya kita perlu memahami zat gizi dan macamnya nih. Ilmu gizi mempelajari segala sesuatu tentang nutrisi atau keseluruhan proses pemasukan, pemrosesan, dan pemanfaatan makanan. Zat gizi ini berkaitan dengan diet. Apa itu diet? Diet adalah pilihan makanan. Diet yang cukup dan seimbang akan mencukupi kebutuhan nutrisi. Ketika kebutuhan nutrisinya sudah mencukupi atau tidak, akan mempengaruhi status gizi seseorang. Status gizi yaitu keseimbangan antara zat gizi dengan kebutuhan tubuh atau keseimbangan antara nutrien yang masuk dan yang tersedia dengan yang dibutuhkan tubuh. Dari status gizi akan menentukan keseimbangan nutrisi. Jadi, ketika kebutuhan tubuh terpenuhi, maka status gizi normal atau baik, yang artinya nutrisinya seimbang. Maka perbandingan tinggi dan berat badan ideal. Sebaliknya, jika nutrisinya tidak seimbang, maka status gizi buruk dan disebut dengan malnutrisi. Jadi, malnutrisi itu ketidakseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Malnutrisi ada 2 jenis, gizi buruk dan gizi berlebih. Gizi buruk adalah zat gizi dalam dietnya yang tidak mencukupi kebutuhan. Pertumbuhan tidak optimal dan badan sangat kurus. Selanjutnya, gizi berlebih. Zat gizi dalam dietnya lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Berat badan berlebih sampai obesitas. Selain akibat diet dan kebiasaan buruk, obesitas juga bisa muncul
akibat faktor genetik dan kondisi kesehatan. Misalnya, sindrom Prader-Willi yang artinya sindrom ini karena faktor genetik yang menyebabkan tidak dapat mengontrol makanan atau nafsu makannya, sehingga seseorang akan merasa selalu lapar. Lalu ada sindrom Cushing, artinya kelebihan kortisol yang diproduksi oleh kelenjar anak ginjal. Selanjutnya ada hipotiroidisme, artinya di mana kondisi hormon tiroidnya itu di bawah normal dari jumlahnya. Maka dari hal ini, macam-macam tersebut bisa mengakibatkan terjadinya obesitas. Agar status gizi normal, harus memperhatikan kandungan nutrien di dalam suatu bahan makanan. Nutrien sama dengan zat gizi, yang artinya senyawa kimia yang diperlukan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan fungsi tubuh. Misalnya, pelepasan energi siap pakai, pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan fungsi sel, jaringan, dan organ. Nutrien berdasarkan kemampuan tubuh untuk memproduksi sendiri terbagi menjadi dua, esensial dan non-esensial. Esensial yaitu tubuh tidak dapat memproduksi sendiri sehingga harus diperoleh dari asupan makanan. Sedangkan non-esensial tubuh bisa memproduksi sendiri tapi prekursornya atau bahannya tetap diperoleh dari makanan. Nah, maka sama-sama penting ya bagi tubuh keduanya. Lalu ada nutrien berdasarkan struktur kimiawinya. Ada organik dan anorganik. Organik mengandung keseluruhan unsur CHO. Misalnya, karbohidrat, protein, lipid, dan vitamin. Sedangkan anorganik tidak mengandung salah satu atau lebih dari unsur CHO, misalnya mineral. Lalu ada nutrien yang berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Ada makronutrien dan mikronutrien. Makro yang artinya dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Misalnya, karbohidrat, lipid, dan protein. Sedangkan mikro artinya sedikit ya. Jadi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif sedikit, seperti vitamin dan mineral. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan zat-zat makanannya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbo mengacu pada kata karbon. Lalu ada hidrat, mengacu pada air atau hidrogen dan oksigen. Yang artinya karbohidrat ini adalah senyawa organik yang mengandung 3 atom utama, atau dalam rumus kimianya CnH2ON, yaitu karbon, C, hidrogen H, dan juga oksigen O. Nah, karbohidrat ini sebagian besar dihasilkan dari proses fotosintesis. Maka, karbohidrat yang besar pastinya terdapat pada tumbuh-tumbuhan, seperti biji dan umbi, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Karbohidrat terbagi menjadi dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu dapat langsung dimanfaatkan untuk pembebasan energi siap pakai. Jadi bisa langsung menjadi energi. Lalu terasa manis dan sumber energi jangka pendek yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan karbohidrat kompleks harus dipecah terlebih dahulu menjadi karbohidrat sederhana, sehingga prosesnya memang lebih lama untuk dijadikan sebagai energi dan tidak terasa manis. Sumber energi dalam jangka lebih panjang. Dan karbohidrat kompleks ini terdiri dari amilum atau pati dan serat. Amilum ini terdiri dari seperti beras dan lain-lain. Sedangkan serat
serat ini berbeda dengan amilum. Serat ini sifatnya tidak menghasilkan energi karena dikeluarkan bersama oleh feses, sehingga dapat memperlancar kerja sistem pencernaan, mencegah konstipasi atau susah buang air besar, dan komponen dinding sel tumbuhan. Fungsi karbohidrat secara umum yaitu sebagai sumber utama tubuh, karena 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori, dan memperlancar kerja sistem pencernaan dari serat, dan menjaga keseimbangan asam dan basa, lalu membantu proses penyerapan kalsium, dan sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, serta mengatur proses metabolisme. Bagaimana kalau kita kekurangan karbohidrat? Maka tidak bertenaga, lemah, dan lesu. Tetapi ketika kelebihan karbohidrat bagaimana? Maka akan mengakibatkan kelebihan berat badan atau obesitas dan mengakibatkan diabetes. Macam-macam karbohidrat terbagi menjadi 3, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 1 gugus gula atau karbohidrat yang paling sederhana, ya, dan terdiri dari fruktosa, galaktosa, dan glukosa. Yang kedua, disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula yang terdiri dari sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, monosakarida sama disakarida ini hampir sama ya. Dia makanannya itu atau sifatnya itu terasa manis dan larut dalam air. Sedangkan yang ketiga, polisakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula dan sifatnya itu tidak berasa dan sukar larut dalam air, yang terdiri dari amilum dan struktural atau serat. Yang kedua, protein. Nah, kenapa sih rambut kita lama-kelamaan akan tumbuh panjang? Kenapa kuku bisa tumbuh? Dan kenapa kita mengalami pertumbuhan? Nah, salah satu faktornya yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang dengan berat molekul tinggi yang mengandung molekul CHON. Protein terbentuk dari asam amino yang membentuk rantai panjang atau polipeptida. Fungsinya dari protein itu sendiri yaitu zat gizi atau nutrien organik untuk membangun tubuh dan pelindung tubuh, pembagian bagian tubuh atau mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya, pembentukan hormon dan enzim, dan penyusun sistem kekebalan tubuh, lalu menyediakan energi 1 gram atau 4,1 kalori. Protein tersusun atas asam amino 9 dari 20 asam amino. Sifatnya esensial. Dan sumber proteinnya ada protein hewani dan nabati. Hewani yang artinya proteinnya berasal dari hewan. Sedangkan nabati yang artinya dari tumbuh-tumbuhan. Asupan protein akan sangat membantu memelihara kesehatan tubuh. Lalu, mengkombinasi bahan makanan untuk pemenuhan kebutuhan protein itu sangat bagus ya. Contohnya, hari ini kalian makan daging, maka besoknya makan tempe, lalu besoknya lagi makan telur. Nah, jadi kalian mengcombine makanan atau protein untuk tubuh. Akibat kekurangan asupan protein akan mengalami kwashiorkor dan marastus. Yang ketiga, lipid atau lemak. Berfungsi sebagai simpanan energi terbesar, sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai pelindung organ-organ tubuh, sebagai komponen membran sel dan hormon steroid,
sebagai perkembangan otak dan sistem saraf, serta sebagai penyusun garam empedu. 1 gram lipid mengandung 9,3 kalori energi dan sebagai cadangan energi kedua setelah karbohidrat dalam bentuk lemak, tersusun atas lemak dan gliserol. Asam lemak yang didapat dari makanan yaitu bersifat asam lemak esensial. Berdasarkan kandungan asam lemak, lemak dibedakan menjadi lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Lemak tidak jenuh tersusun atas asam lemak tak jenuh, sangat baik bagi kesehatan tubuh. Sedangkan lemak jenuh tersusun atas asam lemak jenuh dan mudah padat pada suhu yang rendah, baik bagi tubuh asalkan tidak berlebihan, karena jika berlebihan akan mengakibatkan salah satunya yaitu jantung koroner. Sedangkan lemak tak trans adalah asam lemak tidak jenuh yang mengalami hidrogenasi sebagian atau pemanasan tinggi, dan sifatnya ini paling berbahaya. Yang keempat, vitamin. Jika sistem kekebalan tubuh menurun atau tidak fit, salah satunya adalah mengkonsumsi vitamin C. Vitamin salah satu jenis nutrien atau zat gizi mikro, yang artinya jika mikro itu berarti yang dibutuhkan untuk tubuh itu dalam jumlah sedikit. Nah, selain itu, vitamin juga termasuk senyawa organik. Vitamin sebagian besar tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh dan didapat dari makanan. Vitamin dapat dibentuk oleh tubuh tapi perlu tambahan dari makanan, seperti pada sinar matahari, yaitu mengubah provitamin D menjadi vitamin D melalui kulit. Ya, selanjutnya vitamin terbagi menjadi 2, vitamin larut air dan larut lipid. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan C, yang artinya jika kelebihan dari vitamin B dan C akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Sedangkan vitamin larut lipid yaitu vitamin A, D, E, K, jika kita mengkonsumsi berlebihan dalam jangka waktu yang panjang dapat meracuni tubuh, dan kelebihan vitamin tersebut akan disimpan dalam jaringan lemak tubuh. Yang kelima, air dan garam mineral. Air adalah senyawa anorganik penyusun komponen terbesar tubuh. Jika kekurangan air, maka akan mengalami dehidrasi atau tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka bisa disimpulkan fungsi air yaitu sebagai pelarut zat gizi agar dapat diedarkan, diserap, dan dimanfaatkan. Lalu sebagai medium reaksi, sebagai pengatur suhu internal tubuh, dan memfasilitasi kerja sistem ekskresi. Selanjutnya, garam-garam mineral diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit, dalam bentuk ion atau dalam senyawa elektrolit maupun non-elektrolit. Karena sifatnya yang mudah larut, garam mineral tidak mengalami proses pencernaan di dalam tubuh. Lalu ada mineral, juga zat gizi anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Yang diperlukan tubuh terdapat kurang lebih 14 unsur, yaitu kalsium, fosfor, besi, fluor, klor, kalium, natrium, yodium, magnesium, belerang, dan tembaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan kalori bagi individu yang bisa kita hitung melalui BMR atau BMI. Nah, yang pertama BMR dulu nih, atau basal metabolisme rate. Ini mengacu pada kecukupan energi yang dibutuhkan pada setiap seseorang, yang bisa dilihat atau dinilai dari BMR, basal metabolisme rate.
Kebutuhan kalori basal atau nilai BMR setiap orang bervariasi dan dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, serta kondisi. Rumus hitung BMR untuk wanita bisa kita hitung dengan 665 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali umur. Sedangkan BMR untuk pria yaitu 65 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dan dikurang 6,8 dikali umur. Selain itu, perlu diketahui tingkat aktivitas seseorang untuk memperoleh gambaran kebutuhan kalori per hari. Aktivitas secara umum untuk pria dan wanita. Yang pertama, jenis aktivitasnya sangat ringan. Untuk laki-laki dan perempuan 1,4. Lalu, aktivitas aktivitas ringan seperti jalan di jalan atau jalan di tempat. Untuk laki-laki dan perempuan 1,5. Sedangkan jenis aktivitas sedang misalnya jogging. Ya. Untuk laki-laki 1,78 dan untuk perempuan 1,64. Sedangkan jenis aktivitas kategori berat yang artinya contohnya seperti olahraga atlet. Ya. Untuk laki-laki 2,1 dan untuk perempuan 1,82. Yang kedua yaitu body mass index atau BMI. BMI dihubungkan dengan total lemak dalam tubuh atau sebagai analisis keseimbangan tubuh dan mengkaji kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas. Jadi berkaitan dengan keseimbangan energi ya. Lalu rumusnya BMI atau body mass index perbandingan antara berat badan kilogram dengan kuadrat tinggi badan. Rumusnya itu BMI sama dengan berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan atau berat badan per tinggi badan kuadrat. Contohnya berat badannya 70 kilo dan tingginya 175 cm. Cara berhitungnya 70 per 1,75 dikali 1,75 sama dengan 22,9. Dan kita bisa lihat dari tabelnya ya. Jika hasilnya kurang dari 18,5, maka nilai BMI-nya sangat kurus. Maka tidak ideal ya. Dan jika 18,5 sampai 24,9 masuk kategori kurus. Jika 25 sampai 29,9 masuk kategori normal. Jika 30 sampai 34,9 masuk kategori gemuk. Jika 35 sampai 39,9 masuk kategori kegemukan. Dan jika lebih dari 40 maka sifatnya sangat gemuk atau obesitas. Bisa kalian hitung ya masing-masing dari kalian BMI-nya berapa. Selanjutnya, cara menghitung kebutuhan kalori per hari. Jika kelebihan berat badan, maka nilai BMR dikurang dengan 500 kalori. Jika kekurangan berat badan, maka nilai BMR ditambah 500 kalori. Dan bagaimana cara menyusun makanan yang seimbang sesuai proporsi zat-zat makanan? Maka karbohidratnya itu 60 sampai 75%. Kita bisa ketahui ya, karbohidrat itu adalah zat makanan yang paling besar dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, proteinnya itu 10 sampai 15% dan lemaknya 10 sampai 25%. Cukup sekian ya materi kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.